Qatar Sport Investment dikabarkan akan beli Manchester United, Liverpool atau Tottenham Hotspur. Manchester United, Liverpool atau Tottenham Hotspur adalah 3 klub Liga Inggris yang sedang diincar oleh klub pembeli asal Qatar. Qatar Sport Investment yang memiliki PSG di Liga Prancis tengah membidik salah satu dari ketiga klub tersebut setelah Qatar sukses menggelar Piala Dunia 2022. Akuisisi klub Inggris baik secara total maupun secara sebagian saham akan memperkuat strategi Qatar dalam membenamkan modalnya pada aset-aset olahraga sehingga meningkatkan citra dari negara Qatar tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis didesak mundur usai serang Zinedine Zidane. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis yakni Le Gret mendapat kecaman keras usai komentarnya terhadap Zinedine Zidane. Ia pun kemudian didesak untuk mundur. Le Gret dihujani kritik di Prancis setelah mengomentari legenda timnasnya sendiri yakni Zinedine Zidane. Ia dianggap telah melecehkan Zizou yang telah berjasa memberikan titel Piala Dunia dan juga Piala Eropa. Lionel Scaloni yakin Lionel Messi masih bisa bantu timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni meyakini bahwa Messi bisa kembali mendukung timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Scaloni sendiri merasa apabila Messi masih akan bisa berkontribusi di Piala Dunia berikutnya. Di sisi lain, sepertinya keinginan dari Scaloni itu bisa menjadi kenyataan. Karena meski Messi sempat berkata bahwa Piala Dunia 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhir, namun skuad dari Argentina dikabarkan ingin membujuk Messi untuk bermain lagi di Piala Dunia selanjutnya. Pelatih baru Portugal akan tetap melibatkan Cristiano Ronaldo. Pelatih baru timnas Portugal Roberto Martinez baru-baru ini bicara tentang rencana kedepannya untuk Cristiano Ronaldo. Mantan pelatih Belgia itu mengatakan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2022 adalah titik awal memulai timnas Portugal dan Ronaldo ada dalam daftar tersebut. Menurut Martinez, Ronaldo pantas mendapatkan penghormatan karena telah menjadi bagian dari timnas selama 19 tahun. Kylian Mbappe masuk bursa transfer kapten timnas Prancis yang baru. Keputusan Hugo Lloris untuk pensiun dari timnas Prancis memunculkan satu pertanyaan, yakni siapa yang akan menjadi kapten tim selanjutnya. Dan Kylian Mbappe ternyata masuk dalam bursa kapten timnas Prancis yang baru. Walaupun pemain berusia 24 tahun itu belum pernah mengenakan ban kapten, baik di timnas maupun di PSG. Pogba kembali berlatih bersama Juventus. Pemain tengah Prancis yakni Paul Pogba kembali berlatih pada Rabu waktu setempat bersama rekan-rekan timnya di Juventus untuk pertama kalinya. Klub Juventus melalui laman resminya dikutip dari AFP memposting sesi latihan timnya di mana terlihat pemain berusia 29 tahun itu bersama sebuah bola di tengah-tengah rekan-rekannya. Diketahui Pogba belum bermain untuk Bianconeri sejak kembali bergabung dengan klub Liga Italia itu setelah pindah dari Manchester United pada musim panas kemarin. Punya lini belakang senilai 3,4 triliun rupiah, Chelsea malah rentan kebobolan. Chelsea bisa dibilang punya lini belakang yang sangat mahal di musim ini. Sayang barisan bek dengan total harga sebesar 3,4 triliun rupiah ternyata begitu rapuh dan mudah kebobolan. Dilansir dari WhoScored, Chelsea sejauh ini sudah kemasukan 19 gol dari total 17 pertandingan di Liga Premier Inggris. Performa Real Madrid alami penurunan. Sejak memulai kembali musim kompetisi usai jeda Piala Dunia, Carlo Ancelotti menyadari bahwa timnya gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Juara Eropa di musim lalu itu terlihat kehilangan ritme permainan mereka. Los Blancos diketahui menang 2-0 dari Real Valladolid pada laga pembuka usai jeda Piala Dunia. Kemudian mereka menang 1-0 atas tim divisi bawah yakni Cagliari. Dan ketika bersuat dengan Villarreal di laga berikutnya, Real Madrid harus menelan kekalahan 1-2. Ancelotti menyebut bahwa padatnya jadwal pertandingan mereka di awal tahun 2023 ini jadi alasan kurangnya waktu latihan yang mereka peroleh untuk mempersiapkan diri.
Newcastle United akhirnya ke semifinal Carabao Cup lagi sejak 1976. Newcastle United menjajakan kaki ke semifinal Carabao Cup. Pencapaian ini terakhir kali diraih oleh Newcastle pada tahun 1976 silam. Keberhasilan itu didapat usai Newcastle United menundukkan Leicester City dengan skor 2-0 di St James Park. Dua gol The Magpies lahir di babak kedua dan pernah lebih dulu membuka skor di menit ke-60, kemudian disusul oleh Joelinton di menit ke-72. Manchester United bantai Charlton Athletic. Manchester United sukses mengalahkan Charlton Athletic dengan skor akhir 3-0 dalam laga perempat final Carabao Cup yang digelar di Old Trafford. Manchester United menang berkat gol dari Anthony di babak pertama dan 2 gol Marcus Rashford di akhir babak yang kedua. Berkat hasil ini, Setan Merah pun berhak melaju ke babak semifinal. Sedang dari hasil Coppa Italia, Inter Milan kalahkan Parma. Inter Milan berhasil mengalahkan Parma dengan skor akhir 2-1 pada babak 16 besar di Giuseppe Meazza. Parma lebih dulu membuka keunggulan melalui Stanko Juric di menit ke-38. Inter Milan baru bisa membalas di menit ke-88 lewat tendangan Lautaro Martinez yang berbelok gara-gara menyentuh pemain lawan. Pertandingan pun kemudian dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Dan Inter Milan akhirnya berbalik unggul di menit ke-110. Sundulan jarak jauh Francesco Acerbi sukses menggetarkan jala gawang yang dikawal Gianluigi Buffon. Skor 2-1 untuk keunggulan Inter Milan bertahan hingga laga selesai. Erik ten Hag sebut Manchester United alami kemajuan. Erik ten Hag mengaku bisa melihat kemajuan dalam skuad Manchester United pasca berhasil menumbangkan Charlton Athletic. Meski menurutnya anak asuhannya itu harus bermain lebih efektif lagi. Ten Hag mengatakan bahwa ada perkembangan yang dialami oleh United sejak jeda musim dingin ini. Namun ia merasa para pemainnya seharusnya bisa bermain lebih efektif lagi untuk memanfaatkan setiap peluang. Sampai catatan Wayne Rooney, Marcus Rashford sedang on fire. Marcus Rashford sedang menyuguhkan level permainan terbaiknya di Manchester United. Beberapa pekan terakhir Rashford terus mencetakkan gol dan membantu Setan Merah meraih kemenangan. 2 gol di laga terakhir membuat ia menyamai rekor dari striker legendaris Manchester United yakni Wayne Rooney. Mengutip dari ESPN, torehan 7 gol Rashford tersebut membuatnya jadi pemain paling tajam di 5 liga top Eropa sejak jeda Piala Dunia. Rashford seolah-olah menemukan produktivitasnya kembali setelah kembali dari jeda Piala Dunia. Mikel Arteta akui masih membutuhkan striker baru di Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui saat ini skuadnya masih membutuhkan striker baru untuk lebih mengoptimalkan lini serang mereka. Kini hanya Eddie Nketiah saja yang bisa mengisi posisi dari Gabriel Jesus di depan. Hal ini diakui oleh Arteta bukanlah kondisi yang terbaik. Oleh karena itu ia berharap Arsenal bisa mendatangkan striker yang baru. Keinginan Arteta untuk mendatangkan striker baru itu sendiri tak lepas dari masalah rotasi. Ia merasa akan sangat tak efisien untuk memaksa Nketiah terus-menerus bermain sebagai penyerang utama mereka. Barcelona putuskan akan mendengarkan tawaran untuk Torres, Fati, dan juga Rafinha. Menurut laporan dari El Chungireto, Barcelona dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk 3 pemain utamanya, yakni Ferran Torres, Ansu Fati, dan rekrutan terbaru yakni Rafinha. Beberapa laporan menunjukkan bahwa klub sedang mencari cara demi mendapatkan dana tambahan untuk bisa membeli pemain baru. Oleh sebab itu Barcelona dikabarkan ingin menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Brighton bantah Liverpool sudah lepas penawaran untuk Caicedo. Sebelumnya Liverpool sempat dikaitkan dengan gelandang Brighton yakni Moises Caicedo. Liverpool lantas disebut sudah melepas penawaran untuk Caicedo. Mereka disebut telah menuturkan dana uang sekitar 62 juta pound sterling kepada Brighton. Kabar adanya tawaran dari Liverpool ini kemudian ditanyakan langsung kepada Paul Barber yang langsung menepis kabar tersebut. Paul menegaskan tawaran itu cuma sekedar rumor belaka yang mengatakan dirinya sama sekali tak pernah melihat adanya proposal dari pihak Liverpool.
Liverpool siapkan rencana bawa Matheus Nunes pada musim panas. Menurut laporan dari The Times, Liverpool tertarik untuk bisa mendapatkan gelandang Wolverhampton asal Portugal yakni Matheus Nunes. Sesuai laporan The Times mengklaim bahwa ada kesepakatan senilai 44 juta pound sterling untuk segera disodorkan di musim panas untuk bisa mengamankan jasa Nunes. Atletico Madrid siap saingi PSG dalam perburuan bek Inter Milan. Selain membutuhkan penyerang, Atletico Madrid juga tengah membidik palang pintu yang baru. Mereka mengincar Milan Skriniar dari Inter Milan, namun sebelum itu Los Crocodilos harus bersaing dengan PSG. Pemain asal Slovakia itu memang menjadi komoditas panas di Eropa, lantaran kontraknya kian menipis bersama Inter Milan. Atletico Madrid pun kini berharap bisa mengamankan jasa sang pemain. Namun PSG, tim yang memantau sosok asal Slovakia tersebut sejak lama, juga masih belum menunjukkan intensi untuk keluar dari perburuan sang pemain. Resmi Manchester United sampai kesepakatan dengan Besiktas untuk pinjam Wout Weghorst. Manchester United semakin dekat mendapatkan penyerang baru di bursa transfer Januari. Besiktas dikabarkan bersedia melepas Wout Weghorst ke Manchester United. Menurut laporan dari The Guardian, Manchester United kini resmi memboyong Weghorst ke Old Trafford setelah mencapai kesepakatan verbal dengan Besiktas. Setan Merah disebut setuju membayar klub Turki tersebut sebesar 3 juta euro untuk mengakhiri pinjaman pemain internasional Belanda tersebut. Andrea Pirlo tertarik jadi pelatih Belgia. Andrea Pirlo dilaporkan tertarik untuk mengisi peran kosong pelatih di tim nasional Belgia setelah resmi ditinggalkan oleh Roberto Martinez yang kini menangani Portugal. Adapun Federasi Sepak Bola Belgia membuka lowongan bagi setiap pelatih yang tertarik untuk menangani Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Mengacu pada kabar tersebut, Daily Mail melaporkan bahwa Andrea Pirlo menjadi salah satu pelatih yang tertarik untuk menggantikan peran Martinez. Atletico Madrid tertarik amankan jasa Memphis Depay. Atletico Madrid dikabarkan mulai mencari pengganti bagi Joao Felix yang hengkang menuju Chelsea. Menurut kabar yang dilansir oleh KD Nasser, mengungkapkan bahwa target utama Los Rojiblancos adalah Memphis Depay dari Barcelona. Pemain asal Belanda tersebut tersingkir dari tim besutan Xavi Hernandez setelah kehadiran Robert Lewandowski dalam tim, dan Atletico Madrid kini bisa menawarkan kesempatan bermain yang lebih banyak di sisa musim ini. Dikabarkan Barcelona hanya mau melepasnya dengan status pinjaman karena nantinya Depay bakal diberi kontrak baru oleh Barcelona.